sambil ngasah kita bari ngucuprut ya. Aku bari ngucuprut. Aku teh nggak bakal bosen ngomong ataupun ngejawab yang orang bilang kami tukang ngerusakin batang pinus gitu ya. Ataupun yang bilang kalau aku ngoromen harga jangan dibandingkan dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan penyadap pinus agak lumayan makmur lah. Jadi punya sebulan ibaratnya cuman dapat 600 kilo aja kalau zaman dulu udah bisa menghidupi anak istrinya sama sekolahnya kalau zaman dulu. Ya memang sih zaman dulu nggak usah dibandingin dengan sekarang. Soalnya kalau zaman dulu dibeli 500 perak misalkan, sekarang 500 lagi kan nggak erek ya. Sedangkan kan harga udah berubah. Akan tetapi kalau dulu itu harga sembako naik, harga getah pun naik, menyesuaikan. Tuh. Terus untuk merusak, kata orang aku merusak batang pinus, mungkin juga kawan-kawan penyadap juga ada yang sering ngomong kayak gitu ya. Kita dibilang penyadap itu perusak batang pinus, perusak alam ya. Sepengetahuan yang aku nyaho, zaman dahulu kala, zamannya Bapak Presiden Soeharto ya, nanam kebun pinus itu, nanam pinus itu dalam rangka reboisasi gitu ya. Katanya reboisasi ya, untuk menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul. Nah, visinya Pak Harto itu memang sangat jenius lah, sangat hebat untuk masyarakat itu ya. Dengan misi untuk menghijaukan hutan dan sekaligus dia udah memprediksi sekian tahun yang akan datang penduduk Indonesia akan meledak dan kebutuhan pinus dari getah pinus itu akan sangat berguna. Itu mungkin ya, mungkin. Dan menurut penilaianku juga kayak gitu sepertinya. Untuk menghijaukan hutan supaya tidak banjir, tidak longsor. Terus hasilnya getahnya itu bisa diolah untuk keperluan masyarakat, untuk hasil masyarakat. Soalnya penduduk Indonesia mungkin diprediksi Pak Harto itu dalam sekian tahun yang akan datang, di zaman beliau dulu akan meledak, akan susah pekerjaan. Nah, dengan Pak Harto nanam pinus itu, ya alhamdulillah kan sekarang penyadap pinus itu berapa ribu sekarang di Indonesia, itu banyak sekali kan. Terus dari hasil getah pinus pun kawan-kawan yang tukang nyinyir pun udah pasti menikmati. Entah dari baju berwarna, entah mobil yang mengkilat pakai cat, itu dari getah pinus bro. Kalau ente nggak nyaho ya. Terus kebun pinus itu kami sadap, kami tidak merusak, kami cuma nyadap. Jadi udah diprogramkan sama Pak Harto dulu untuk disadap. Jadi kami tidak merusak. Nih yang merusak batang pinus itu, yang merusak alam, itu orang-orang yang melakukan penebangan pohon-pohon endemi. Ya mungkin kawan-kawan yang lebih pintar nyaho lah pohon endemi di hutan itu apa. Kalau pinus silahkan googling, cari asal pinus itu dari mana. Karena pinus itu menurut aku, cek aku hotenya, sepengetahuan aku, pinus itu bukan asli tanaman Indonesia. Jadi kami itu tidak merusak. Yang merusak itu yang menebangi, yang memusnahkan pohon-pohon endemi asli Indonesia. Dan pinus ditanam untuk menghijaukan kembali hutan-hutan yang digunduli dahulu. Sekarang pun sama. Kalau orang-orang yang menghabiskan pohon-pohon endemi, itu yang merusak, yang membuat banjir, yang membuat bencana atau itetek bengek itu. Karena pinus itu ditanam tadinya juga di hutan-hutan yang gundul, yang bekas digundulin orang. Terus udah diprogram juga bahwa pinus itu untuk disadap. Kenyataannya dari dahulu, apakah ada ceritanya batang pinus, hutan pinus yang disadap menimbulkan banjir? Nggak ada kan? Kami itu tidak merusak. Kami menggarap sesuai apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dahulu gitu. Terus kalau harga ya, harga zaman dahulu memang sesuai dengan sembako kita gitu. Jadi walaupun harganya murah getah, tapi kan sembakonya juga murah.
ya sahabat ya. Jadi memang tidak sesuai kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, tidak sesuai, sama sekali tidak sesuai. Soalnya yang aku ingat pasti itu harga getah 900 sekian untuk penyadap, harga berasnya cuma 1.200 perak. Kan gak sesuai kalau dengan sekarang kan. Kalau sekarang berapa harga beras? Harga getah dibeli ke masyarakat berapa? Nah, bono. Balik lagi ke pengerusakan hutan ya. Jadi kami itu cuma penyadap dan udah diprogramkan. Terus kemudian sampai saat ini, apalagi perhutani ya. Sorry Pak Perhutani ya. Apalagi perhutani itu justru ada programnya penanaman kembali. Jadi ada pinus-pinus ya, lahan-lahan yang kosong ditanam kembali. Ada tambal sulam yang mati ditanam lagi. Begitu. Jadi pinus itu disadap pun ada terus misalkan ada yang mati, ada tambal sulamnya kalau berhutani. Jadi kami itu tidak merusak. Ya sahabat ya. Mohon maaf kepada orang perhutani kalau aku ngomong nggak terlalu jelas untuk itu masalah perhutani ya. Tapi yang jelas perhutani itu walaupun lahannya disadap, penanaman kembalinya ada. Sekarang yang banyak-banyak ngomong bahwa kami merusak pinus ini itu, Anda menikmati pinus loh. Entah dari sisi wisatanya, apa Anda merasa nanam? Jika ada yang mati, apakah Anda udah menanam berapa ratus pohon lagi? Coba tanya ke bagian perhutani. Sekarang aja di RD aku tuh, di rumah dinasnya Pak Mantri, itu bibit pinus banyak buat ditanam lagi. Begitu ya. Jadi kami itu tidak merusak, soalnya kami menggarap yang udah memang lahan-lahan produksi. Jadi kalau kami merusak batang-batang pinus yang bukan lahan produksi, itu kami merusak alam. Semacam di puncak gunung tuh ada pohon jati, ada pohon beringin, kami bacokin, itu merusak ya, merusak alam. Nanti pinus pohon beringinnya mati kan, jadi merusak alam kan. Siapa lagi yang nanam itu? Kalau penyadap pinus itu mengerjakan apa yang sudah disediakan dan diprogramkan dan juga kebutuhan. Kami siap-siap aja nggak usah nyadap pinus, digaji sama sampean. Oke, TWW gebret.